Yo guys, tekan tombol subscribe ya. 54321. Yaps, thank you. Halo, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Saya harap semua dalam keadaan sehat-sehat saja tentunya ya. Oke, kembali lagi dengan kelas PJOK yang dibimbing oleh Freddy Madianto Purba SPD. Nah, hari ini kita akan memulai materi yang baru yang dinamakan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Ya, bisa kalian lihat gambarnya. Sini ada salah satu gambar kotak pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya, setelah itu pengertian daripada P3K yaitu adalah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapat pertolongan dari tenaga medis atau dokter yang sifatnya memberikan perasaan tenang kepada korban, serta mencegah atau mengurangi rasa takut, dan yang terpenting adalah mengurangi risiko bahaya yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut. Nah, tujuan daripada P3K adalah korban kecelakaan yang masih hidup memerlukan pertolongan yang cepat supaya korban terhindar dari bahaya maut. Disinilah letak fungsi pertolongan pertama sebelum tenaga medis datang. Bila dilakukan dengan benar, pertolongan pertama pada kecelakaan dapat menolong korban jiwa seseorang. Tetapi bila dilakukan dengan salah, bahkan dapat membahayakan jiwa korban sendiri. Nah, pada gambar bisa kalian lihat ada beberapa peralatan P3 yang dimaksud adalah yang pertama kasa steril, yaitu kasa merupakan sejenis kain tipis dan lembut biasanya digunakan untuk pembalut luka. Yang kedua ada plester. Plester digunakan untuk merekatkan kasa penutup agar tidak lepas. Yang ketiga ada plester obat. Plester obat mengandung obat. Biasanya digunakan untuk menutup luka kecil yang telah dibersihkan, misalnya akibat teriris atau tersayat benda tajam. Pada permukaan tengah plester terdapat lapisan yang mengandung obat. Yang keempat ada kapas. Kapas biasanya digunakan untuk membersihkan luka atau mengoleskan obat. Biasanya sebelum digunakan, kapas terlebih dahulu dibasahi dengan air bersih yang steril atau larutan pembersih luka. Setelah itu baru dipakai untuk membersihkan luka yang kotor. Yang kelima ada gunting. Gunting yang digunakan sebaiknya gunting perban tahan karat. Yang keenam ada lampu senter. Lampu senter digunakan untuk melihat luka tertentu agar lebih jelas. Misalnya, suatu benda yang masuk ke telinga atau melihat benda yang sangat kecil di dalam luka. Nah, di sini ada kalian lihat obat luka ringan, obat pencuci luka, dan satu lagi ada obat luka bakar. Nah, kita bahas dari yang pertama yaitu obat luka ringan. Nah, obat-obatan P3K yaitu obat luka ringan seperti obat merah, bisa kalian lihat gambar pada sebelah kiri ya, atau bisa juga dengan memakai betadine. Cara penggunaannya, bersihkan luka dengan obat pencuci luka atau air terlebih dahulu, kemudian oleskan pada luka. Setelah itu ada obat pencuci luka pada gambar sebelah kanan. Contohnya seperti Rivanol, alkohol yang kadarnya 70%, bore water. Nah, cara penggunaannya, bersihkan luka dengan obat pencuci luka agar bersih dan steril, kemudian oleskan obat pada luka. Dan yang terakhir adalah obat luka bakar. Contohnya yaitu bioplasenton, salep minyak ikan, dan lidah buaya. Cara penggunaannya, bersihkan luka dengan obat pencuci luka agar bersih dan steril. Kemudian oleskan pada luka. Potong pangkal lidah buaya, biarkan sampai lendir keluar.
Oleskan lendir lidah buaya pada bagian yang sakit hingga merata sesering mungkin. Nah, itu adalah contoh-contoh daripada obat ya pada pertolongan P3K. Kiranya kalian bisa memahami penjelasan dari saya. Semoga kalian bisa selalu dalam keadaan sehat dan materi ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kalian sehari-hari atau orang di sekitar kalian. Kemudian, untuk tugas dari Bapak yaitu yang pertama, setelah kalian memahami materi penjelasan P3K ini, lalu silakan Anda untuk mendeskripsikan materi secara langsung dari materi yang Bapak berikan dalam bentuk video singkat. Yang kedua, bagi yang memakai media atau bahan-bahan asli seperti pada gambar, akan mendapatkan perolehan nilai lebih maksimal dari yang tidak memakai alat dan bahan tentunya. Yang ketiga, kategori penilaian dari saya yaitu siswa mampu memaparkan dengan suara dan artikulasi yang jelas. Pakaian yang digunakan adalah baju olahraga sekolah. Dan siswa yang mengumpulkan lewat dari masa waktu yang ditentukan akan mendapatkan pengurangan nilai. Semoga tugasnya bisa diselesaikan dengan baik ya anak-anak. Oke, terima kasih.